Sobat Iden, kembali lagi bersama Fahmi dalam Identitas Bercerita. Kali ini, Identitas akan menceritakan bagaimana perusahaan milik Unhas bergerak sebagai tulang punggung ekonomi Kampus Merah. Selamat menyaksikan. Sejak resmi berstatus hukum pada 2018, Unhas memiliki hak otonomi dalam mengatur regulasi, baik akademik maupun non-akademik di kampus, termasuk bagaimana mereka mengelola keuangan. Untuk itu, pada 30 Mei 2022, Unhas meresmikan badan usaha holding company yang dimilikinya 100% dalam mencari sumber dana lain di luar dari uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa. Perusahaan ini kemudian diberi nama PT Hadin Metavisi Akademika atau yang biasa disebut HMA. HMA terdiri dari 3 badan usaha, yaitu Asset Base, Scientific Base, dan Service Base. Asset Base bergerak dalam mengelola bentuk usaha-usaha berupa aset yang ada di Unhas. Kemudian ada Scientific Base yang berfokus pada inovasi yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Unhas. Dan yang terakhir ada Service Base yang merupakan usaha yang menawarkan jasa tenaga pendidik di lingkungan Unhas. Adapun bidang usaha HMA yaitu Hadin Agrivisi Internusa pada bidang agribisnis, Hadin Konveksi pada bidang produksi dan penjualan garmen, Hadin Transformasi Bisnis pada jasa transformasi digital, Hadin Budidaya pada bidang pertambangan, Hadin Farma pada bidang industri farmasi, dan masih banyak lain. Direktur Komersial Hadin, Rahman Syah Jamal, menyebutkan, holding company ini merupakan salah satu bentuk penguatan kelembagaan yang dicanangkan oleh Rektor. Dalam struktur organisasi Unhas sendiri, Hadin berada di bawah naungan Direktorat Pengelolaan, Pengembangan Usaha, dan Pemanfaatan Aset. Hadin hadir dengan moto unggul, mandiri, dan sejahtera. Hadin ditugaskan untuk merencanakan, mengembangkan, dan memperluas bisnis strategis dalam pengembangan usaha. Untuk peningkatan pendapatan Unhas di luar UKT, kita memelihara dan memanfaatkan aset. Ungkap Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, Fauzi R. Rahim, pada Kamis 11 Mei 2023. Lantas, seberapa banyak sih pengeluaran Unhas sampai harus mendirikan perusahaan ini? Yuk simak selengkapnya. Dalam setahun, pengeluaran Unhas bisa mencapai 1,6 triliun, di mana Hadin ditargetkan dapat memenuhi 10% dari pengeluaran total selama periode rektor. Tahun ini, Hadin diharapkan dapat mencapai 25% untuk menopang pengeluaran Unhas tersebut. Pengembangan usaha dan pemanfaatan aset dalam jangka panjang ditargetkan dapat mencapai 150 miliar. Pemanfaatan aset yang dimaksud yakni Ramsis, Rusunawa, kantin, penyewaan gedung, maupun lahan Unhas. Ditargetkan mendapat keuntungan sebesar 20 miliar. Hingga Maret 2023, realisasinya telah mencapai 29,5% atau sekitar 5,9 miliar. Sementara itu, Hadin dan Inovasi Benua Maritim atau Inomar ditargetkan mendapat pendapatan sebesar 25 miliar. Sehingga pemanfaatan aset dan perusahaan Unhas akan menyetor sebesar 49 miliar pada tahun ini. Adapun komposisinya yaitu Hadin sebesar 23 miliar dan Inomar sebesar 2 miliar. Selain itu, Hadin juga berusaha meningkatkan jam terbangnya dengan melakukan beberapa kerjasama di sejumlah bidang. Beberapa kerjasama di bidang bisnis properti, pertambangan, kemudian kita masuk juga wilayah trading, tutur Direktur Utama PT HMA, Latun Reng. Hingga saat ini, Hadin sudah memiliki 4 anak usaha berbentuk perseroan terbatas, yang juga sudah memiliki akta legalitasnya sendiri. Mereka adalah PT Hadin Agrivisi Internusa, PT Hadin COT Nusantara, PT Hadin Bumidaya, dan PT Hadin IT Solution. Untuk unit bisnis Hadin yang belum berbentuk PT, akan dikelola oleh direksinya sendiri apabila telah dianggap layak menjadi sebuah perusahaan. Sama seperti Unhas Hotel and Convention yang dianggap layak dan akhirnya berdiri sebagai sebuah perusahaan dan dikelola oleh direksi tersendiri. Lantas,
apakah perusahaan dan unit-unit bisnis yang dimiliki Unhas ini mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan menopang pengeluarannya? Mari sama-sama menyaksikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Nah, itulah sedikit cerita mengenai PT Hadin Metavisi Akademika yang bergerak sebagai tulang punggung ekonomi Unhas. Sampai jumpa di konten IDEN berikutnya.